Di depan saya tuh, lihat tuh, ada yang gerak-gerak di pohon bambu. Tuh. Di kamera jelas nggak ya? Sosoknya hitam, berbulu. Saya melihat sosok tinggi besar di sini. Kepalanya berbentuk tengkorak. Dia memegang kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan A Pakar ya. Malam ini adalah malam Jumat. Saya sudah ada di lokasi di mana ada satu lubang atau gua yang pernah saya eksplor pada siang hari, dan alhamdulillah malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk eksplor penelusuran lokasi ini pas malam Jumat, karena lokasi ini ada satu legenda yang begitu menarik ya. Lokasinya ada di bawah sana. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus explore malam hari ini. Kita berangkat. Ini lokasi di mana saya pernah masuk ya pada siang hari. Kok kenapa sih saya masuk lagi ke sini? Karena lokasi ini sangat menarik ya untuk dieksplor. Banyak legenda, banyak mitos yang beredar di lokasi ini. Di depan saya tuh, lihat tuh, ada yang gerak-gerak di pohon bambu. Tuh. Di kamera jelas nggak ya? Sosoknya hitam, berbulu. Adanya di tengah pohon bambu ya. Mana dia tuh? Udah pindah. Tuh, geser tuh. Lihat nggak tuh? Tuh itu matanya nyala. Saya zoom ya. Mana ya? Tuh. Tuh jalan dia tuh. Tuh jalan tuh. Gede ya. Apa itu? Luwak ya. Kalau bahasa saya itu namanya caruh. Luwak. Karena ini habitat luwak. Pohon bambu itu habitatnya luwak. Tuh. Yuk kita maju lagi.
dimana pernah saya ceritakan ya, lokasi yang akan saya tuju itu pernah terjadi sesuatu yang membuat aneh ya, membuat di luar logika. Dua orang itu dia terhimpit oleh tanah, entah mungkin tanahnya gerak sendiri atau bagaimana ya, wallahu alam, nggak tahu ya. Di depan saya pohon bambu melintang menutup jalan dan akhirnya membentuk seperti lorong ya, seperti gua. Tuh, cukup mengerikan ya. Jadi lokasi ini sangat terkenal itu sosok siluman ular. Jadi dulu lokasi ini terdapat pohon beringin ya, terdapat pohon beringin. Tadi ada yang gerak-gerak di sini nih. Tuh. Allahu Akbar. Tuh, pohon gerak-gerak sendiri tuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal masih sore loh. Tuh, gerak-gerak sendiri ya. Oh, apa ya? Mungkin hewan malam. Yuk. Jika ada penampakan, itu mah bonus ya. Bonus malam. Siapa tahu saya di sini nemu pusaka ya. Pusaka anak bambu. Anak bambu bin rebung. Enak itu kalau dimasak. Mantap pokoknya ya. Jadi dikupas, terus diiris-iris, cuci bersih, dikulub atau digodok ya. Terus dibumbuin. Itu makan itu bisa nambah 3 kali itu. Diangen lada katanya gitu ya. Anak bambu ya, bin rebung. Kita lanjut. Banyak yang nyala ya di sini ya. Di kamera ketangkap enggak ya? Di sini banyak yang nyala loh. Nah, ini di depan saya ada satu rumpun pohon bambu. Bambu kuning. Dimana mitosnya bambu kuning ini bisa untuk menangkal energi negatif, santet, teluh, dan bisa dipercaya buat pagar gaib mitosnya. Nah,
Kenapa saya bisa masuk lagi ke area ini? Karena cerita masyarakat dulu di sini itu banyak sering terjadi cahaya-cahaya yang masuk ke area ini. Katanya sih banyak pusaka gitu ya, banyak mustika, cuman dijaganya oleh sosok jin yang menyerupai ular. Wallahu a'lam bishawab. Saya mah kesini bukan mau cari pusaka ya, mau explore atau mengupas legenda yang ada di lokasi ini, karena belum banyak yang tahu sejarah atau mitos yang ada di lokasi ini. Oke, kita mulai turun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sahabil wilayah. Assalamualaikum ya rijal ghaib. Assalamualaikum ya para karuhun nu ngagege di dia tempat. Abdi nyuhunkeun widina. Bismillahirrahmanirrahim. Lokasi ini pernah terendam banjir ya. Tahun berapa itu lupa. Pokoknya dulu. Nah, saya kan posisi ada di atas. Itu kan di bawah tuh. Jadi dulu pernah banjir, ini banjir ya. Terus ada suara gelembung, bluk, bluk. Adanya di situ. Nah, jadi secara logikanya berarti di situ ada lubang ya yang sangat dalam. Akhirnya ada udara di dalam, tertutup air, keluarlah gelembung-gelembung besar. Sampai terdengar oleh masyarakat, bruk bruk, saking gedenya ya. Ini masih sore loh. Tadi saya sudah mendapatkan banyak interaksi, yaitu pohon gerak-gerak, terus banyak cahaya atau banyak mata di pohon bambu yang ngintip. Kita turun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita turun masuk ke bawah lembah. Posisi saya di tengah-tengah himpitan batu ya. Tuh. Atas. Posisi saya ada di tengah-tengah. Jaraknya paling 1 meter ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Itu apaan ya? Batu. Oh, tuh. Ada yang nyala lagi tuh. Di atas tuh. Tuh. Tuh, ada yang nyala lagi di atas. Di pohon. Apa sih? Ya Allah. Assalamualaikum. Saya di sini mencium bau-bau yang kurang enak ya. Cium bau yang tidak sedap gitu. Hadir. Tuh, ada yang nyala tuh. Di atas tuh ada yang nyala. Apa sih? Tuh. Warnanya warna kuning. Cuman saya di kamera itu nggak kelihat. Tuh ada yang nyala tuh. Apa ya? Mustika atau mata hewan? Mungkin mata hewan. Yuk. Kita masuk lagi. Seperti sumur yang tidak terpakai. Soalnya di sini ada tehel, ada pasangan bata, tapi ininya kering ya, seperti sumur yang tidak terpakai. Itu lubang apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita jalan lagi. Dulu ada satu gubuk dan itu bekas apa ya, ini bekas wirid atau bekas tapa ya. Nah, jadi masyarakat itu membangun satu gubuk di sini dan digunakan oleh seseorang yang mengaku ratu ya. Yang mengaku ratu. Dia membawa pasukannya, akhirnya menempatilah gubuk yang ada di sini. Nah, terus membangun itu. Dia tinggal di sini beberapa minggu atau bulan ya. Nah, ini kan lokasinya lokasi sumur ya, sumur masyarakat tuh, ada sumur. Jadi si ratu itu entah apa tujuannya dia itu tinggal di sini. Entah mungkin menaikkan satu ilmu atau bagaimana. Nah, akhirnya masyarakat merasa terganggu dengan kehadirannya seseorang yang mengaku ratu itu. Pakaiannya seperti zaman kerajaan begitu ya. Jadi aurat terbuka, pakai kayak hiasan-hiasan begitu. Nah, karena dia itu tidak ada izin kepada aparat setempat, kepada RT, RW ataupun kepolisian, lurah, akhirnya terpaksa oleh masyarakat
si Ratu dan kelompoknya itu diusir dari tempat ini dan gubuknya dibongkar. Nah, inilah sisa-sisanya. Itu sisa, itu sisa-sisa. Nah, ini sisa pembangunan gubuk tersebut ya. Nah, terus saya masuklah ke tempat ini pada malam hari. Saya melihat sosok tinggi besar di sini, kepalanya berbentuk tengkorak, dia memegang kepala. Lokasinya di depan saya. Matanya merah tapi tengkorak di sini. Lokasinya. Oke. Jadi lokasi di sini sangat menarik untuk dieksplor ya. Jadi banyak legenda, banyak mitos yang terjadi di lokasi ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk lagi. Masya Allah. Sumber mata air. Itu air yang di situ bisa langsung diminum ya. Tuh. Itu airnya bisa langsung diminum karena pernah ada dari dinas kesehatan untuk cek pH air di sini. Hasilnya bagus, bisa diminum langsung. Di sini terkenal namanya cai kahuripan, cai kahuripan atau kehidupan. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lampu apa sih? Lampu rumah atau lampu apa ya? Allah, jernih. Airnya bening ya. Adem. Coba kita lihat belakang sumur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu adalah air rezeki dari Allah ya. Masya Allah, kencang sumbernya. Alhamdulillah ya, di daerah sini masyarakatnya tidak kekurangan air. Ya Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping sumur ini ada satu goa. Goa itu sangat angker dan ada sesuatu yang menghuni di dalam gua tersebut. Yuk.
kita masuk. Di depan saya gua gentong emas ya. Ini adalah letak gua di mana dipercaya oleh masyarakat ada satu pusaka di dalamnya itu ya. Jadi pusakanya itu berbentuk gentong emas. Jadi pernah ada anak kecil, posisinya itu dia siang hari main di lokasi ini. Pas waktu zuhur dia melihat ada kepala ular memenuhi lubang ini, dan ular itu bermahkota. Dan akhirnya si anak kecil itu lari ke kampung ke atas ya, menceritakanlah kejadian yang ada di dalam gua ini. Dan pernah juga ada satu kakek-kakek dulu pernah jalan di gua ini, entah jalan ataupun duduk. Dia kira itu jalan itu di atas tanah. Pas dia sadar, ternyata jalan itu di atas punggung ular. Katanya yang beredar di masyarakat itu sisiknya itu segede-gede atau sebesar-besarnya piring kecil ya. Sebesar piring kecil sisiknya itu. Berarti kan gede itu ya, super jumbo itu. Nah, dan yang tak kalah menarik, jadi di goa ini pernah ada 2 orang, yaitu pencari sarang walet di goa ini. Pernah terjadi peristiwa yang sangat memilukan atau peristiwa yang di luar nalar. Ada 2 manusia atau 2 pelaku pencari sarang walet ya. Dia masuk ke lubang ini pas waktu maghrib begitu. Tapi sayangnya orang itu bukannya sholat maghrib atau berwudu ya, dia malah ke warung begitu. Ditanyalah sama masyarakat itu, mau kemana Kang? Nanti saya katanya mau cari jamu dulu buat penghangat badan ya. Dah si masyarakat itu yang nganter nggak mikir yang aneh-aneh. Dia datang ternyata bawa ecom atau alkohol, minuman ya, bawa minuman. Jadi dia sebelum masuk ke sini mabok lah, katanya untuk penghangat badan. Nah, terus masuklah si masyarakat pertama yang masuk. Si 2 pelaku, si pencari sarang walet, dia ngikut dari belakang. Masuklah ke lubang yang paling besar tuh. Ke lubang yang itu ya. Nah, itu ke lubang yang itu. Nah, terus si masyarakat itu maju terus ya, kata dia ceritanya. Masuk ke dalam, nggak nengok-nengok ke si pelaku yang 2 ini. Nah, si masyarakat itu sudah masuk ke dalam sampai ada tikungan katanya di dalam itu, dan dia kejeblos satu tempat itu besar, ada aliran air di pinggirnya. Katanya mobil mah itu masuk, katanya area itu masuk di dalam gua ini. Dan akhirnya si masyarakat itu menemukan satu gentong. Nah, gentong emas. Jadi
yang selama ini diceritakan masyarakat di dalam itu ada gentong emas, betul adanya. Karena ada masyarakat yang masuk dia ke dalam gua ini, menemukan satu benda gentong emas tingginya kurang lebih 2 meter kata dia di dalam sana. Kalau dipikir secara logika, secara akliyah kita ya, gentong tingginya 2 meter, lewat mana coba masuknya? Ayo, itu kan lubangnya kecil-kecil, lewat mana masuknya itu gentong? Apakah dibuat di dalam? Sedangkan lubang ini aja nggak sampai 2 meter tingginya, tapi ada gentong tingginya 2 meter di dalam. Lewat mana masuknya? Ada yang tahu? Silahkan jawab. Nah, setelah itu si masyarakat kan gak nengok-nengok ke belakang. Pas masyarakat itu, si pengantar lagi mau ngambil gayungnya, mau ngangkat gayung, maksudnya gayung gentong emasnya itu, terdengar suara minta tolong. Tolong, tolong. Yang namanya di dalam gua bergema. Kagetlah itu masyarakat yang mengantar. Kaget, dia langsung cari jalan keluar lagi. Nah, keluarlah dia. Keluar karena si masyarakat mah nggak bawa senter ya, cuman dibantu sama senter yang pencari walet itu. Akhirnya si masyarakat mencarilah sumber cahaya itu, ketemu, disamperinlah sumber cahaya. Pas ketemu, yang buat heran dan aneh ya, tidak habis pikir, itu yang 2 pencari walet itu tubuhnya terhimpit atau dikencet oleh lubang gua. Jadi dia tidak bisa gerak, dikencet oleh lubang gua. Nah, yang mengantar si masyarakat itu, dia heran. Herannya kenapa? Yang dilihat sama masyarakat itu, si dinding gua ini jauh sama punggungnya. Orang yang nganternya itu, dia itu merangkak jalannya. Tapi yang nganter itu, yang si pencari walet itu, dia metengkurap ya, kayak tiarap begitu. Wah, udah nggak bisa gerak. Jadi posisinya ini yang nganter itu adanya di dalam, yang si pelaku mencari walet itu adanya di luar ya. Jadi begini nih posisinya. Si yang nganter itu ngelihat orang ini katanya kecepet, kata dia. Padahal dilihatnya sama masyarakat, dinding gua itu jauh dari punggung, tapi dia merasakan badannya kecepet. Nah, akhirnya keluarlah ke sini, keluar. Singkat ceritanya, dia keluar ke sini. Nah, yang beruntungnya lagi itu kan ini posisinya tinggi tuh ya, posisinya tinggi. Pas yang mau turun itu pertama masyarakat lagi, pertama dia turun ke sini. Di sini ada satu batu besar yang dilihat oleh masyarakat. Nah, yang nganter itu turun duluan, terus loncatlah ke batu. Disangka dia itu batu, ternyata batu itu jalan ke sana ke atas, dan akhirnya terlihat ada kepala, ada kakinya, atau setan nyungsang. Akhirnya si pencari walet itu langsung ditarik oleh masyarakat, dibawa pulang. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin itu akan memangsa si pencari walet itu, entah apa ya. Jadi di sini kita percaya untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa makhluk gaib itu ada.
kita percaya, kita harus mengimaninya. Pesan-pesannya dari kisah ini ya, yang saya ambil hikmahnya, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Tanah ini ciptaan Allah, pohon pun semua ciptaan Allah atau makhluk Allah. Yang namanya makhluk Allah itu pasti dia ada yang menggerakkan. Yang namanya makhluk, dia selalu berzikir kepada Allah. Nah, jadi jika sahabat-sahabat pakar yang hobinya masuk ke dalam gua atau masuk ke dalam tanah ya, diutamakanlah adab ya, utamakan adab, uluk salam. Jangan merasa sombong, jangan merasa diri kita sering masuk ke gua atau masuk ke dalam tanah akhirnya kita sembrono, apalagi sampai tadi itu ya, melakukan satu kemaksiatan dulu atau mabok-mabokan, akhirnya masuk ke dalam gua dan dia kecepet di dalam gua. Itu nasihat atau pesan-pesan dari saya yang saya ambil hikmahnya dari cerita masyarakat itu. Jadi gua ini mengandung misteri begitu. Banyak keanehan-keanehan yang terjadi di dalam gua ini. Semoga para penghuni yang ada di dalam gua, entah itu dari makhluk hewan, makhluk halus, semoga mereka itu tidak merasa terganggu oleh adanya aktivitas manusia yang ada di sini ya. Kita hidup berdampingan. Nah, itu sedikit kisahnya. Jadi jika kita akan masuk ke dalam gua, masuk ke dalam, haraplah kita utamakan adab ya, minimal uluk salam begitu. Oke, yuk kita mundur dulu karena di sini hawanya sudah panas, saya nggak kuat ya, gerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pamit mungkur, pamit mundur ya sohbil wilayah. Oke, cukup sekian explore penelusuran malam hari ini. Semoga bisa kita petik hikmah dari explore malam hari ini. Jangan lupa dukung terus channel AA Pakar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.